Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di bulan Agustus ini kita sudah terbiasa masyarakat menyambut hari kemerdekaan, dan ini sering menjadi pertanyaan di sebagian besar umat Islam, bagaimana, apakah diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, bagaimana caranya dan bagaimana batasan-batasannya? Dalam buku Menuju Islam Kafah jilid 1 saya sudah bahas seputar merayakan Agustusan ini. Kemudian juga di dalam tulisan-tulisan berikutnya yang tersaji di dalam website At-Taubah Institute, itu ada tag yang paling atas yaitu Agustusan. Silakan diklik, di sana banyak tulisan, kurang lebih ada 6 tulisan beserta dalil-dalil yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Hal yang pertama adalah tentang makna hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan adalah hari kemenangan umat Islam Indonesia dalam melawan penjajah kafir. Ini saya perlu garis bawahi kafir karena memang penjajahan yang ada di Indonesia ini adalah penjajahan oleh orang-orang kafir. Dan perlawanan dari bangsa Indonesia saat itu adalah perlawanan jihad, dan yang mengobarkan perlawanan itu adalah umat Islam, para ulama Islam. Dan ini sangat mudah dimengerti. Kenapa? Karena ketika bangsa penjajah datang ke Indonesia, mulai dari Portugal, kemudian Inggris, Belanda, sampai kemudian Jepang, itu semua mereka datang ketika bangsa Indonesia mayoritas sudah umat Islam. Ketika negara-negara Islam, kesultanan Islam itu sudah menyebar di Nusantara. Mulai dari ujung Aceh sampai ujung Maluku, sampai Nusa Tenggara, itu sudah mayoritas Islam. Dan ketika orang-orang kafir itu datang, mereka dengan jargonnya yang terkenal, gold, God, gospel, emas, kemudian Tuhan, dan Injil. Jadi mereka datang untuk menguasai atau koloni, menciptakan koloni, wilayah-wilayah yang berada di kekuasaan mereka, sekaligus juga menanamkan, mengajarkan agama mereka, yaitu agama Kristen. Karena memang sudah jadi sunnatullah bahwa agama satu bangsa itu akan mengikuti agama pemenangnya, agama penguasanya. Dan kalau mereka menguasai daerah-daerah di Indonesia, maka otomatis agama itu juga akan banyak bergeser. Jadi perbandingannya kontras. Mereka penjajah adalah orang kafir,
sementara penduduk pribumi adalah orang-orang Islam, ya. Maka sudah bisa terlihat petanya, umat Islamlah yang menggelorakan perlawanan untuk melawan penjajah-penjajah kafir. Kalaupun ada bangsa Indonesia yang tidak menggelorakan perlawanan kepada bangsa-bangsa kafir, itu adalah mereka hulu balang, ya, kacung-kacung. Bahkan mereka juga simpati kepada orang kafir, bahkan mereka sudah berani berpindah agama menjadi agama kafir. Maka di sini jelas, ya, terlihat siapa yang melawan penjajah dan siapa yang tidak melawan penjajah. Ayat-ayat yang dipopulerkan oleh Ahok itu pada zaman perang kemerdekaan ini, ya, perjuangan kemerdekaan ini itu sangat populer. Siapa yang menjadikan orang Yahudi, Kristen, orang kafir sebagai walinya, maka otomatis, ya, mereka tidak akan bisa berjihad, ya, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang membahasnya. Tapi siapa yang komitmen dengan jihad, maka mereka tidak mungkin tawali, menjadikan wali, dekat, bersahabat, menjadikan pemimpin kepada orang-orang kafir. Dan ini sungguh sesuatu yang berbeda, ya. Islam masuk ke Indonesia ketika Indonesia mayoritas Hindu, itu tidak lewat penjajahan, tapi lewat perdagangan, lewat dakwah, lewat pernikahan. Dan kemudian menyebarlah Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia, dan hampir semuanya, yang kemudian terbantu dengan Kesultanan Malaka, ya, yang sekarang Malaysia, dan kemudian berdiri kesultanan-kesultanan berikutnya, ya. Sementara ini orang kafir, penjajah kafir masuk ke Indonesia, mereka dengan penjajahan, dengan kekerasan. Dan inilah yang menyisakan sejarah, ya, bagi umat Islam bahwa memang kekafiran itu, penjajahan itu identik dengan kekafiran. Perlawanan melawan penjajah adalah jihad, melawan kekafiran. Maka kita bisa lihat, ya, dari mulai perlawanan yang terkenal itu dari Sultan Agung, ya, Kesultanan Mataram yang sekarang Yogyakarta. Kemudian kita tahu bagaimana Kesultanan Demak di Jawa dengan Wali Songo. Wali Songo khusus di Jawa Barat, bagaimana Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Fathahillah merebut Batavia, yang kemudian sesudah berhasil direbut diganti namanya menjadi Jayakarta. Jayakarta itu terjemahan dari Al-Fat, ya, makanya namanya juga Fathahillah. Faletehan itu diganti jadi Fathahillah. Kalau di Turki mungkin ini Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, penakluk kota Jakarta. Jayakarta disingkat menjadi kemudian Jakarta. Nah, ini kemudian kita tahu juga bagaimana, ya, di Kesultanan Banten. Sedikit ke atas bagaimana Kesultanan Aceh. Kemudian Sisingamangaraja itu Kesultanan Islam di Tanah Batak, ya. Kemudian bagaimana Kesultanan Riau di Padang. Kita tahu Tuanku Imam Bonjol beserta rakyat melawan penjajah lewat perang yang dikobarkan dalam panji-panji Islam. Terlihat dari penampilannya bagaimana Tuanku Imam Bonjol itu kan berpenampilan Arab, ya, berpenampilan Islam, kayak punten Habib Rizik Syihab kan. Kemudian kesininya, ya, di Palembang, kemudian ke Jawa tadi sudah kita bahas. Kemudian di Kalimantan kita kenal sejak SD Pangeran Antasari. Kemudian di Sulawesi Kesultanan Gowa, Sultan Hasanuddin, kemudian Kesultanan Tidore, Ternate. Ini mereka mengubarkan perlawanan jihad, ya. Dan terus kemudian ke bawahnya ketika kesultanan ini sudah hilang karena penjajah, ya. Kita kenal nama-nama tadi, Cut Nyadin, Teku Umar, Tuanku Imam Bonjol. Kemudian kesininya Pangeran Diponegoro di Jawa, bagaimana beliau dengan Setot Ali Basyah, ya. Ini tokoh-tokoh Islam, terlihat dari penampilannya juga penampilan Islam. Mereka mengobarkan perang, ya, perang untuk melawan penjajah. Terus kemudian masuk ke, sebutlah
abad modern itu tahun 1900-an sama. Para ulama Islam, tokoh-tokoh ormas-ormas Islam yang saat itu sudah mulai muncul menyerukan perlawanan kepada penjajah itu, perlombaannya adalah perlawanan jihad. Dan tercatat dalam sejarah bahwa seruan untuk pertama kali bangsa Indonesia bersatu itu diserukan oleh Syarikat Islam. Syarikat Islam itu menyatukan bangsa umat Islam di seluruh Nusantara untuk bersatu melawan penjajah. Dan ironinya gerakan ini kemudian ditentang oleh Budi Utomo yang didirikan oleh priai Jawa, ningrat Jawa, yang mereka tidak menyerukan persatuan Indonesia. Mereka hanya tidak senang melihat Islam. Mereka gerakan sekuler, ini mahasiswa didikan Belanda, dan mereka dibentuk oleh Belanda untuk kemudian melawan pergerakan Syarikat Islam ini. Dan sungguh sebuah kekeliruan. Kalau Hari Kebangkitan Nasional itu terjadi diperingati karena Budi Utomo tidak menyerukan kebangkitan nasional, hanya kebangkitan Jawa yang anti-Islam. Ya, sama halnya dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara itu jelas bagaimana kita baca dalam kitab buku-buku sejarah yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam. Itu dia mendirikan Taman Siswa itu untuk membendung gerakan pendidikan Muhammadiyah yang sangat masif. Dan bahkan sampai sekarang masih masif. Itu lintas pulau Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Makanya sebetulnya lebih tepat yang disebut Bapak Pendidikan itu bukan Ki Hajar Dewantara. Mana bukti pendidikannya hari ini? Nggak ada. Taman Siswa mana yang masih aktif? Apakah menasional? Nggak ada. Bandingkan dengan Kiai Ahmad Dahlan. Dengan Muhammadiyah, mulai dari Bustanul Atfal sampai perguruan tinggi Muhammadiyah itu terbanyak di Indonesia. Bahkan mungkin menandingi ya sekolah-sekolah pemerintah. Di pelosok-pelosok sekolah Muhammadiyah selalu ada. Nah, belum lagi dengan pesantren Gontor, ya, kemudian pesantren Persis termasuk, pesantren-pesantren NU, kemudian Hidayatullah. Ini mereka real gerakan pendidikannya, tapi Ki Hajar Dewantara nggak ada. Tapi ya karena dulu pembuat sejarah adalah Pak Harto. Pak Harto itu memang kejawen, ya, nilai-nilai Jawa yang ditinggikan. Maka Ki Hajar Dewantara yang diangkat, padahal nyaris tidak ada kontribusinya dalam dunia pendidikan selain dia mendirikan Taman Siswa itu hanya untuk mengerem perkembangan Muhammadiyah, ya. Dan sama juga tokoh-tokoh yang lainnya seperti tokoh perempuan Ibu Kartini. Apa jasa dia? Apa jasa dia untuk kemerdekaan, untuk kebangkitan perempuan? Hanya surat menyurat, ya. Hanya sungguh besar cita-citanya. Bandingkan dengan Cut Nyak yang langsung turun memimpin perang. Bandingkan dengan tokoh-tokoh perempuan yang lain, ya, yang real. Mereka bergerak, terutama tokoh-tokoh di Islam. Contoh yaitu yang mendirikan Aisyah, ya, istrinya Kiai Ahmad Dahlan. Perjuangannya real, bagaimana mendirikan Aisyah. Kemudian di Muslimat NU, ya, kemudian di Persistri, itu tokoh-tokoh pendirinya real bergerak di pendidikan, masih ada. Sekarang mana Kartini? Apa organisasi di bawah Kartini? Pembinanya nggak ada. Nah, ini yang perlu disadari, ditekankan bahwa memang perjuangan kemerdekaan Indonesia ini perjuangan umat Islam. Karena orang-orang kafir atau yang simpatin ke kafir nggak mungkin melawan. Mereka pro saja dengan penjajah. Nah, baru kesininya zamannya Soekarno, zamannya Muhammad Hatta, ini mulai anak-anak muda didikan Belanda itu tidak mengabdi ke Belanda. Mereka mulai tercerahkan. Dan dalam hal inilah ya memang ada kredit tersendiri untuk Bung Karno, Bung Hatta, dan rekan-rekan sejawat. Tapi sebelum-sebelumnya yang tadi kita sebutkan, Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara, nggak ada perjuangan melawan Belandanya. Atau Kartini malah bersahabat, kan surat menyuratnya Nyonya Abedanun itu kan bersahabat. Suaminya Bupati Jepara, ya, bersahabat dengan Belanda. Nggak ada perjuangan pergolakan memerdekakan Indonesia. Nah, ini mulai baru zamannya Soekarno, Bung Hatta, kesininya
mulailah anak-anak muda didikan Belanda mulai tercerahkan. Dan tentu saja mereka tercerahkan itu karena sudah diawali oleh perjuangan umat Islam. Disebutlah, ini yang disebut golongan nasionalis yang nggak mau disebut golongan Islam. Itu baru kesininya 1900-an, tapi sejak zaman penjajahan 350 tahun Indonesia dijajah, perjuangan itu perjuangan umat Islam. Dan umat Islam setelah Soekarno hadir, Bung Hatta hadir juga tidak berhenti dari perjuangan kemerdekaannya terus. Ya. Maka kita tahu ya, rumusan piagam kemerdekaan itu piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan itu yang kemudian dijadikan Pancasila, itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam dengan nilai-nilai Islam yang sangat kental. Mungkin meski di sila yang pertamanya kemudian diubah ya oleh golongan nasionalis, Muhammad Hatta dengan berbagai dalih yang tidak diterima oleh umat Islam, yang kemudian nanti dikodok ya sampai tahun 59 sehingga melahirkan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, ini terlihat dari mulai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kemudian nanti tahun 59 ditetapkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu sejiwa sama dengan ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dibawanya kemanusiaan yang adil dan beradab, adil bahasa Islam, ada bahasa Islam. Persatuan Indonesia ini yang menyerukan persatuan dari sejak awal adalah umat Islam, ya, bukan tokoh-tokoh sekuler. Kemudian yang keempat, kerakyatan ini bahasa Islam yang dipimpin oleh hikmah, ini bahasa Islam. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini bahasa Islam, perwakilan ini bahasa Islam. Nggak ada satupun kata demokrasi, ya. Meski semangatnya selalu ditekan itu adalah demokrasi, padahal itu jelas bahasa Islam, permusyawaratan, perwakilan. Kemudian terakhir, keadilan sosial, keadilan itu bahasa Islam bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan sosial itu diajarkan oleh Islam. Sebelum jauh ada sosialisme, meski memang ada sosialisme, tetap saja sosialismenya sosialisme Islam yang digelorakan oleh tokoh-tokoh Indonesia. Nah, dengan demikian maka kita bisa memahami bahwa perjuangan kemerdekaan itu adalah perjuangan Islam. Maka kalau kemudian umat Islam mensyukuri hari kemerdekaan, itu sudah seharusnya. Bahkan gak perlu harinya saja, sepanjang tahun kemerdekaan ini harus disyukuri. Karena kalau terkait harinya, nah inilah yang jadi problem ya, khususnya bagi umat Islam yang konsisten dengan akidah dan syariah untuk tidak tasabuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasabuh itu adalah ritual-ritual yang biasa dirayakan oleh orang kafir dan umat Islam gak boleh ikut merayakannya. Termasuk hari lahir ini. Ya, milad lah namanya, hari ulang tahun lah namanya. Itu jelas adalah ritual-ritual orang kafir yang tidak ada satupun dalil atau tidak ada satupun bukti sejarah bahwa hari itu layak dipandang istimewa. Di dalam Islam nggak ada. Baik bukti sejarah, baik itu dalil, nggak ada peringatan-peringatan hari lahir itu. Itu murni tradisi Barat, ya, tradisi orang kafir. Yang kalau kita kemudian ikut merayakannya, ikut latah, turut terbawa budaya tersebut, ini berarti kita man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sudah menjadi bagian seperti orang kafir. Sudah menjadi seperti orang kafir itu bukan berarti kafir ya, tapi pelaku dosa besar karena mengamalkan seperti amal-amal orang kafir. Dan tentu dosa besar ini ancamannya neraka. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun ancamannya neraka. Kita harus berhati-hati. Kita mensyukuri kemerdekaan ini bukan hanya di hari kemerdekaan, karena kemerdekaan ini sepanjang tahun harus kita syukuri. Dan bagaimana mensyukurinya? Ayat-ayat Al-Quran sudah banyak mencontohkan.
atau yang populer di Al-Quran itu ada 2 surat yang membahas Al-Fat. Yang pertama adalah Al-Fat, kemudian yang kedua adalah surat An-Nasr, ya, yang di sana juga ada Al-Fat. Di surat Al-Fat kita diajarkan bahwa kemenangan itu diberikan oleh Allah, ya, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Mengampuni dosa Nabi, menyempurnakan nikmatnya untuk Nabi. Nikmatnya itu nikmat agama. Wa liyutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Jadi jelas nikmat di sana itu adalah nikmat agama. Kemudian memberikan hidayah pada jalan yang lurus, kemudian memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan sesungguh-sungguhnya. Jadi kemerdekaan itu diberikan Allah agar kita betul-betul mendapatkan pertolongan Allah dalam mensiarkan agama Allah. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar nanti di ayat berikutnya yang menjelang akhir Allah mengirimkan Rasul dengan nikmatnya yang disempurnakan itu, dengan kemenangan itu, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar menampakkan Islam di atas semua agama. Inilah makna kemerdekaan itu. Apakah kita sudah memperjuangkan Islam sehingga ada di atas agama-agama lainnya? Ini tentu masih jauh. Kita harus masih terus berjuang, ya. Dan perjuangan ini tidak mungkin disadari oleh orang-orang yang hanya memahami menyambut kemerdekaan dengan hura-hura, dengan pesta. Meski sekarang sedang corona pun, untuk Agustusan mah tidak ada larangan berkerumun. Kalau untuk sholat, kurban, ada larangan berkerumun. Kalau Agustusan, ini ketidakadilan. Ya. Dan umat Islam jangan latah. Ya. Merayakan itu dalam hadis cuma Idul Adha, Idul Fitri, bukan hari kemerdekaan. Kemerdekaan ini kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Untuk memasukkan umat Islam ke surga, mengampuni dosa-dosanya. Jadi semakin meningkatkan kualitas amal umat Islam. Silakan kita muhasabah. Apakah sesudah kita diberi anugerah kemerdekaan ini, maka keislaman kita lebih bagus daripada orang tua kita yang dulu di zaman kemerdekaan? Apakah sekarang lebih banyak hafid Qur'annya dibanding dulu? Apakah sekarang lebih banyak orang-orang yang paham Islam dibanding dulu? Ataukah justru sebaliknya? Disinilah sebetulnya kita belum betul-betul menghayati kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan. Demikian halnya, apakah Islam sudah tinggi di atas agama yang lainnya? Faktanya belum. Meski sudah diakomodir oleh dekret presiden tahun 59, keberadaan umat Islam berhak menjalankan syariat, dan itu terbukti dengan didirikannya IAIN dulu. Kemudian diakomodirnya undang-undang penodaan agama, khususnya agama Islam. Kemudian kesininya didirikan rumah sakit Islam. Kemudian Kementerian Agama yang khusus mengurus sekolah-sekolah Islam. Ya. Kemudian kesininya maju ke ekonomi Islam. Itu sudah ada. Apakah itu dimanfaatkan? Ya. Apakah sekarang umat Islam memanfaatkan pendidikan Islam betul untuk meninggikan Islam? Apakah ekonomi Islam sekarang sudah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk meninggikan ekonomi Islam di atas ekonomi ribawi? Belum. Apakah pendidikan Islam sekarang sudah lebih tinggi dibanding pendidikan yang tidak Islami? Ya.
Termasuk kalau kita masuk ke ranah yang lainnya politik, belum. Umat Islam belum menang dalam politik. Masih selalu disesatkan oleh kaum-kaum sekuler. Sehingga umat Islam tidak leluasa menjalankan agamanya sebagaimana diamanatkan dalam dekret Presiden tahun 59. Memang kita tidak terlalu terjajah ya di agama kita sehingga kita harus hijrah atau menilai pemerintah kita kafir. Nah, kita sudah diberikan fasilitas khusus ya umat Islam seperti yang tadi kita bahas. Bahkan undang-undang wakaf sudah ada, undang-undang nikah sudah ada, undang-undang waris juga sudah ada, undang-undang haji sudah ada, zakat sudah ada. Tapi belum maksimal, ini belum di atas agama-agama lainnya, belum dominan ya. Meski bukan berarti ya kita nanti dominan lalu menjajah yang lain, ya tidak akan terpikirkan oleh kita. Kita kalaupun di atas pasti kita adil ya. Politik Islam, hukum yang sekarang dipakai KUHP warisan kolonial. Jelas itu bawaan penjajah. Sedangkan sebelum penjajah datang hukum Islam sudah berlaku. Umat kita umat Islam. Kenapa pakai hukum Belanda? Bukan pakai hukum Islam. Nah, ini hal-hal seperti ini. Inilah yang harus kita isi dalam kemerdekaan. Bukan ya dengan hura-hura, bukan dengan pesta pora. Terlebih kalau kita lihat surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang diperintahkan ketika sudah datang kemerdekaan? Fasabbih, tasbih, bihamdi rabbika tahmid, wastaghfir, istighfar, innahu kana tawwaba tobat. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan catatan, Nabi ketika Batu Makkah beliau sholat al-fat 8 rakaat. Ulama yang lain menyebutnya sholat duha karena memang dilaksanakan di waktu duha, tapi Ibnu Katsir menyebutnya itu sholat al-fat. Dan setiap kali panglima-panglima Islam itu mereka berhasil menaklukkan satu daerah lewat kemenangan, selalu mereka melaksanakan sholat ya sebagai bentuk syukur, memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar. Sekarang coba bandingkan, pantas tidak perintah Allah untuk berperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak istighfar, lalu kemudian diisi dengan pesta pora dan lain sebagainya. Memang ada yang agak mendingan, yaitu dengan lomba tahfidz ya, dengan mengajakkan pengajian umum, itu agak mendingan lah ya. Tapi tetap saja dalam kaitan mengapa harus diselenggarakan di momentum hari kemerdekaan, nah ini yang membuat kita harus sangat berhati-hati, karena momentum peringatan seperti ini adalah salah satu bentuk tasyabuh yang harus kita jauhi. Memang ya sebagaimana saya tulis ya di kalangan ulama, ada yang membandingkannya dengan Yaumul Watoniyah di Saudi Arabia. Saudi Arabia yang sangat ketat dalam akidah, mereka melegalkan hari tanah air, yaitu hari berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Tapi ya itulah, itu bukan dalil ya. Itu salah satu contoh kekeliruan yang tidak boleh kita ikuti. Sebagian yang lain menilai ini adalah hanya amal duniawi, jangan dikaitkan dengan ibadah, jangan dikaitkan dengan agama. Ya, tanpa bermaksud kita tidak toleransi, ya justru kita memohon toleransinya, bahwa amal-amal duniawi pun ini terkait ibadah. Hayatuna kulluha ibadah, semua hidup kita ini ibadah. Mau itu amal duniawi, mau kekaitannya ini urusan yang non agama, nggak bisa semuanya terikat dengan agama. Kita semuanya terikat dengan akhirat. Maka dari itu sesuatu yang tidak benar jangan kita kemudian latah. Yang kemudian juga sering jadi pertanyaan, bagaimana bagi yang terpaksa harus upacara bendera di hari kemerdekaan ini, atau RT RW yang harus turut memasang bendera dan sebagainya. Ya kalau memang terpaksa atau dipaksa, itu memang masuk kategori darurat. Tapi darurat itu ada batasan-batasannya, sebatas yang dipaksanya.
Kalau dipaksanya pasang bendera, ya udah cukup begitu saja, nggak usah mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya, apalagi yang nilai-nilainya itu nilai-nilai yang glamoritas, pesta pora, sungguh sangat jauh dari ajaran Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan mengingat kembali bagaimana perjuangan orang tua kita dalam memperjuangkannya, yaitu dengan jihad. Dan mari kita kemudian isi kemerdekaan ini dengan jihad pula. Jihad yang maksimal dan bahkan lebih maksimal, karena dulu orang tua kita berjihad dalam keterjajahan, kita sekarang sudah tidak terjajah, kita sudah merdeka. Maka mari kita maksimalkan upaya jihad kita mengisi kemerdekaan, sehingga Islam liyudhhirahu 'alad din kulli di bumi Indonesia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.